Chapter 451. Dari sudut pandang Yang Chen, dia juga merasa budidayanya agak tidak seimbang. Jika bukan karena dia sibuk menyelesaikan urusan pegunungan 100.000 akhir-akhir ini dan sepenuhnya menghapus masalah Gao Yue di masa depan, Yang Chen tidak akan seperti ini. Di permukaan, basis budidaya atribut api Yang Chen saat ini luar biasa, dan orang-orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang pembudidaya api dalam sekejap. Namun, untuk seni rahasia 5 elemen Yin Yang yang ingin dikembangkan oleh Yang Chen dan bahkan seni rahasia 5 elemen Yin yang hebat, ini bukanlah fenomena yang baik. Seni rahasia 5 elemen Yin yang pada dasarnya adalah tentang keseimbangan. Meskipun Yang Chen dapat mentolerir dominasi kekuatan spiritual atribut api dalam jangka pendek, keseimbangan harus dicapai pada akhirnya. Selama ini, Yang Chen hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual atribut lainnya. Bagaimanapun, orang-orang paling kejam di pegunungan 100.000 telah terbunuh, dan orang-orang lainnya tidak pernah bisa memikirkan balas dendam terhadap tuan muda atau tuan tua. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka akan menghadapi Istana Chunyang, bukan Yang Chen dan Gao Yue. Tepat ketika Yang Chen hendak pensiun, kepala istana tiba-tiba menghentikan Yang Chen dan sekali lagi memberitahu Yang Chen tentang berita yang membuatnya pusing. Sekte Awan Biru, kamu juga harus pergi ke Sekte Awan Biru. Mereka meminta perlakuan yang sama terhadap Sun Qingsui dan Si Sanshan. Anda tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Karena kamu sudah pergi dengan Si Sanshan, sebaiknya kamu pergi bersama Sun Qingsui untuk mendapatkan pengalaman. Petik 2. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen belum pernah mengalami pertempuran seperti ini. Dia tidak punya pengalaman sama sekali. Dia tidak tahu bahwa penundaan dan keraguan-raguan adalah hal yang tabu. Faktanya, hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang mengalami masalah seperti itu, dan orang seperti Yang Chen adalah orang yang unik. Ya, Tuan Istana, karena kepala istana telah memerintahkan demikian, Yang Chen hanya bisa menyetujuinya tanpa daya. Dia tidak membenci Sun Qingsui. Karena Si Sanshan pun bisa berlatih bersamanya, tidak masalah menyeret Sun Qingsui. Masalah 100.000 pegunungan besar telah diatur dengan cermat sejak awal. Namun, ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, secepat kilat, mencabut segalanya. Tindakan Istana Chunyang dan 3 sekte lainnya secara langsung menimbulkan keributan di Taoisme. Tapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada yang bisa ikut campur, tidak peduli kepura-puraan apapun yang mereka gunakan. Itu bukan untuk membantu, tapi untuk merebut industri 4 sekte tersebut. Kebencian semacam ini yang memotong kekayaan orang, tidak ada yang cukup bodoh untuk membuat marah Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau pada saat yang sama, ditambah 2 master panggung Dacheng, Istana Chunyang dan Sekte Penjinak Binatang. Personil tindak lanjut juga mulai diberangkatkan, dan semuanya berjalan tertib. 9 master panggung Dacheng dan puluhan master panggung Yuanying dibagi menjadi 9 tim dan mulai mengambil alih industri di 100.000 gunung. Sebuah villa baru telah dibangun di tempat lain. Yang Chen telah menyerap semua kekuatan formasi guntur surgawi bintang 7. Tempat aslinya telah diguncang menjadi bubuk setelah pertempuran 13 master panggung Dacheng, dan tidak ada kemungkinan untuk menggunakannya. Akan ada 3 master panggung Dacheng di sini sepanjang tahun. 2 di antaranya berasal dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Mereka punya banyak master dan bisa bergiliran. Sisanya berasal dari Istana Chunyang dan Sekte Penjinak Binatang. Para master dari setiap sekte bertanggung jawab selama 10 tahun. Tentu saja, para master yang bertanggung jawab tidak mengatur hal-hal spesifik apapun. Urusan kepengurusan tetap dilaksanakan oleh tenaga pengurus yang diutus bersama oleh keempat sekte tersebut. Mereka percaya bahwa urutan 100.000 gunung hanya akan lebih baik dari sebelumnya, dan pendapatan akan lebih tinggi. Atas kekhawatiran para iblis dan iblis, keempat sekte tersebut juga mengungkapkan ketulusan penuhnya. Kali ini sepenuhnya karena 100.000 gunung menghancurkan gerbang Istana Chunyang terlebih dahulu, jadi ada tindakan pembalasan seperti itu. Adapun bisnis masa depan, bisnis adalah bisnis, dan tidak ada hubungannya dengan posisi setan dan setan. Pernyataan ini kurang lebih telah diakui oleh semua orang. Tai Tianmen adalah satu-satunya sekte selain Istana Chunyang yang mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Mustahil bagi orang Tai Tian untuk mempublikasikan bahwa gerbang Istana Chunyang tidak dihancurkan oleh 100.000 gunung, tetapi oleh penyamaran yang diatur oleh orang Tai Tian di Istana Chunyang. Semuanya dilakukan dengan tertib, dan kontak antara 4 sekte juga sangat sering terjadi. Hanya rampasan perang di villa saja sudah cukup membuat semua orang tersenyum. Ini belum termasuk pil mempertanyakan hati batin yang dijanjikan Istana Chunyang. Hal baik seperti ini, semakin banyak semakin baik. Gui Sanyu, ketua olah-olah eksentrik Istana Chunyang, ada dalam daftar putaran pertama. Pegunungan 100.000 adalah kampung halaman iblis pohon tua. Setelah menenangkan orang-orang yang tidak patuh itu, iblis pohon tua itu langsung melemparkan tumpukan besar setidaknya puluhan ribu anakan osmanthus kemana-mana di pegunungan 100.000, seperti di Gunung Making. Ketika semua akarnya terhubung, Gui Sanyu akan dapat mengetahui pergerakan dimanapun di 100.000 gunung kapan saja. Sangat tepat menggunakannya untuk duduk di awal. Tentu saja, itu juga merupakan tiruan dari Gui Sanyu yang bertanggung jawab. Tubuh utama masih berada di halaman Yang Chen di Istana Chunyang, menyerap kayu ilahi penglai. Urusan bisnis ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen untuk saat ini, dan tentu saja, ada profesional di 4 sekte yang menanganinya. Yang Chen buru-buru kembali ke sisi Gao Yue lagi.
Metode budidaya atribut air tuannya juga telah mencapai tahap tengah dari tahap pondasi. Yang Chen bahkan bisa mendiskusikan kultivasi dengan gurunya. Kali ini, Yang Chen juga membeberkan banyak hal. Mempertanyakan pil hati batin, delima guntur, dan senjata ajaib yang bisa membunuh master tahap Yuanying. Jika seseorang ingin berurusan dengan Yang Chen di masa depan, mereka pasti akan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Yang Chen hanya dapat menemukan beberapa kartu lain yang tidak diketahui orang lain. Nenek moyang master sudah memiliki pedang terbang yang dimurnikan oleh tanduk kilin api, tetapi pedang terbang tuannya belum ditemukan. Pada saat yang sama, dia menjanjikan senjata ajaib sumber kehidupan Gong Sunling, Yang Chen juga harus mempertimbangkannya. Memikirkan sisa-sisa di rumah harta karun Istana Naga, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Xiao Tian telah menelan setengah dari esensi darah anjing surgawi, dan darah Yazi di tubuhnya distimulasi sepenuhnya. Xiao Tian saat ini tidak bisa lagi melihat penampakan anak anjing itu sebelumnya. Kepalanya masih tetap kepala aslinya, namun tubuhnya telah ditarik sangat panjang, perlahan menjadi seperti tubuh naga. Tubuh rampingnya terbungkus pada bilah pedang sinar terang sepanjang hari, dan tidak takut dengan ketajaman bilahnya. Di mulutnya, dia memegang pedang terbang kayu kedua dan tidak melepaskannya, karena takut seseorang akan merebutnya. Hanya Yang Chen yang bisa mengambil pedang terbang ini dari mulutnya. Yazi, anak naga yang kedua, bertubuh naga dan berkepala serigala, mempunyai watak yang kuat, pemberani dan pandai bertarung, haus darah dan agresif, selalu memegang pedang di mulutnya, melotot, terukir pada cincin bilahnya, gagang pedang menelan, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Xiao Tian menjadi semakin seperti Yazi yang legendaris. Mungkin sekarang darahnya sedang dirangsang secara gila-gilaan. Saat Xiao Tian benar-benar menjadi Yazi, mungkin dia bisa sepenuhnya membuka harta karun Istana Naga dan mendapatkan semuanya. Memikirkan hal ini, Yang Chen melihat situasi Xiao Tian lagi, dan kemudian tidak ragu-ragu untuk memberikan sisa separuh esensi darah anjing surgawi kepada Xiao Tian. Chapter 452. Yang Chen, katamu, sekte tiba-tiba mengambil alih pegunungan 100.000, apakah akan menarik sekte lain untuk menginginkannya? Gao Yue baru saja mengetahui tentang langkah besar sekte, dan dia terkejut dengan langkah besar manajemen puncak sekte. Ketika Yang Chen bergegas ke sisinya, dia sedang mendiskusikan masalah ini dengan Gong Sunling. Ketika dia melihat Yang Chen, dia secara alami bertanya. Bagaimana bisa? Yang Chen tersenyum dan menjelaskan, penghancuran sekte hanyalah alasan. Kontribusi nyata adalah Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Sekte saya dan Sekte Penjinak Binatang hanyalah pembantu. Jika sekte lain ingin punya ide, mereka harus mempertimbangkan ide Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Kedua wanita itu hanya berkata begitu, dan mereka tidak langsung mengkhawatirkannya. Tapi Gao Yue masih menatap Yang Chen dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia bertanya dengan wajah datar, apakah kamu melakukan ini? 100.000 pegunungan tidak menyerah, mereka masih ingin menyelesaikan rekening lama di masa lalu. Yang Chen mengangguk. Pada saat ini, dia tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Gao Yue, mereka telah menyerang murid ini 2 kali. Murid ini takut mereka akan menemukan kepala guru, jadi saya yang mengambil langkah pertama. Gao Yue menduga inilah alasannya. Yang Chen hampir mengangkat seluruh pegunungan 100.000 terakhir kali. Jika dia tidak mengkhawatirkan cedera Gao Yue, dia tidak akan dengan mudah membunuh manajer rumah lelang dan tuan muda. Jika 4 master panggung daceng dari pegunungan 100.000 ada di sana pada saat itu, Yang Chen pasti tidak akan ragu untuk menggunakan sungai berdarah itu. Bahkan jika dia berkorban kembali untuk menyempurnakan pedang pemenggalan abadi, dia akan mengubah pegunungan 100.000 menjadi rumah jagal berdarah. Bagi muridnya, Gao Yue tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasakan sanubari yang paling menyentuh di hatinya sekali lagi tercabut, hidungnya masam, dan air matanya sedikit tak terkendali. Namun pada akhirnya, di depan Yang Chen dan Gong Sunling, dia memaksakan diri untuk menahan diri. Bagi dirinya sendiri, Yang Chen bahkan mencabut 100.000 gunung secara langsung, termasuk 4 master tahap daceng, dan Yang Chen hanyalah seorang junior di tahap pondasi saat ini. Hal ini membuat Gao Yue merasa tersentuh, terkejut, dan khawatir. Hanya karena alasan sederhana, Yang Chen mengeluarkan pil hati dalam yang mempertanyakan dan delima petir. Hal-hal ini dapat memicu keributan besar di seluruh dunia kultivasi, hanya untuk memberikan keselamatan bagi dirinya sendiri dan tidak ada masalah di masa depan. Gao Yue bahkan tidak tahu bagaimana membalas kasih sayang tersebut. Mata Gong Sunling penuh dengan rasa iri, melihat Yang Chen, itu juga merupakan ledakan kelembutan. Bahkan bagi para kultivator, mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan emosi mereka. Bagaimanapun, masih ada beberapa orang yang memiliki perasaan terhadap orang lain. Jangan khawatir, ini sudah berakhir. Yang Chen menghibur tuannya. Melihat ekspresi bahagia tuannya yang hendak menangis, hati Yang Chen pun dipenuhi semacam rasa manis. Untuk tuannya, meskipun dia membayar lebih, lalu kenapa? Kamu akan tinggal di sekte selama beberapa tahun ke depan, kamu tidak diperbolehkan berlarian. Gao Yue mengeluarkan keagungan seorang master dan memberi perintah keras kepada Yang Chen, pasti ada banyak orang di luar yang memikirkanmu sekarang, kamu tidak bisa keluar sesuka hati. Ya Tuan, Yang Chen tidak membantah dan langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, Xiao Tian membutuhkan waktu untuk menyerap esensi darah anjing surgawi yang melolong. Selama ini, dia akan tinggal di sekte dan menemani tuannya. Namun,
Kekhawatiran Gao Yue juga mengingatkan Yang Chen. Istana Cunyang bersatu dengan Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Penjinak Binatang dan menelan 100.000 gunung. Meskipun orang lain tidak berani melakukan apapun pada Istana Cunyang untuk saat ini, pendapatan sebesar itu pasti akan membuat sebagian orang iri. Mereka tidak dapat menangani seluruh Istana Cunyang, tetapi bukan tidak mungkin untuk menangani beberapa murid Istana Cunyang. Dunia kultivasi juga penuh dengan hal-hal seperti itu, jadi dia harus membuat rencana terlebih dahulu. Tentu saja, cara terbaik adalah meningkatkan efektivitas tempur semua murid Istana Cunyang. Kekuatan Istana Cunyang secara keseluruhan telah meningkat, sama seperti sekte kelas 1 itu, dan yang lainnya tentu saja tidak berani memiliki ide yang tidak benar. Untuk saat ini, Yang Chen tidak bisa mengurus semua murid Istana Cunyang. Namun, orang-orang di sekitarnya, apakah itu tuannya, Gong Sunling, Du Qian, Xiang Haifeng, Wang Yuan, dan lainnya, kekuatan orang-orang ini harus ditingkatkan secepatnya. Segera, Yang Chen memikirkan tempat yang benar-benar cocok untuk sekelompok orang di tahap dasar untuk mengasah keterampilan bertarung mereka, dan itu juga dapat memberikan manfaat yang cukup. Tempat itu tidak terlalu berarti bagi Yang Chen, tetapi setelah kendali penuh, itu adalah tempat yang sangat baik bagi sekte untuk mendapatkan pengalaman, dan juga merupakan tempat mundur di saat krisis. Kelinci yang licik memiliki 3 liang, Istana Cunyang sekarang memiliki Gunung Meiking dan 100.000 gunung, tetapi masih ada satu yang hilang. Kebetulan Yang Chen memikirkan tempat ini, yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan pengalaman dalam waktu lama. Jika pada akhirnya bisa dikumpulkan, itu juga akan menjadi gua abadi yang indah di Istana Cunyang. Ada banyak tingkatan gua abadi. Yang Chen pikirkan adalah gua abadi yang ditinggalkan oleh orang tertentu sebelum dia meninggal. Di Blue Vault Mountain, ditutup sementara dan memerlukan metode khusus untuk membukanya. Sedangkan untuk mengumpulkannya membutuhkan proses yang lebih merepotkan. Gua Blue Vault Mountain Immortal lebih spiritual dibandingkan Gunung Meiking saat ini. Itu adalah gua abadi yang bagus di tingkat tanah terberkati, yang jauh dari sebanding dengan lokasi sekte saat ini di Istana Cunyang. Ada banyak gua abadi dalam ingatan Yang Chen. Yang Chen tidak bisa menempati semuanya sendirian. Terlebih lagi, gua abadi tidak sebagus rumah harta karun Istana Naga Raja Naga Laut Timur. Untuk tambahan tersebut, Yang Chen tentunya mengutamakan orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan manfaat. Gua Blue Vault Mountain Immortal telah ditutup terlalu lama. Dikatakan bahwa ada banyak binatang iblis dan boneka di dalamnya. Tidak diketahui apa yang telah mereka tumbuhkan sekarang, tetapi gua abadi secara alami dibagi menjadi istana dan tempat dengan tingkat yang berbeda. Tingkat tempat yang berbeda memiliki tingkat binatang iblis dan boneka yang berbeda. Itu adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Gua abadi cukup besar, bahkan jika puluhan ribu orang di Istana Cunyang dimasukkan ke dalamnya, itu sudah lebih dari cukup. Sekalipun Istana Cunyang beberapa kali lebih besar, ia dapat menampungnya sepenuhnya. Awalnya tempat persembunyian sekte besar. Tidak ada yang tahu siapa yang menghancurkannya. Kemudian, itu menjadi gua abadi pribadi seseorang di pengadilan surgawi, dan akhirnya, itu menjadi keinginan Yang Chen. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengajak kenalan-kenalan ini di sekelilingnya dan berjalan-jalan. Harus diketahui bahwa selain binatang iblis dan boneka, ada sejumlah besar ladang pengobatan yang telah ditutup selama lebih dari 10.000 tahun di gua abadi. Jika mereka tidak dirusak oleh binatang iblis, mereka masih bisa mendapatkan banyak manfaat. Terlebih lagi, harta karun sekte besar tidak diketahui jika semuanya telah digeledah. Bahkan jika tidak ada satupun dari ini, hanya binatang iblis yang telah tinggal di tempat dengan kekuatan spiritual yang sangat baik selama puluhan ribu tahun yang sudah menjadi harta karun yang didambakan. Dengan santai mencabut sehelai rambut dari salah satu dari mereka mungkin bisa dijual seperti Sutra Suan yang berumur 1000 tahun. Tempat yang bagus, sangat tepat untuk membawa gurunya, Gong Sunling, dan melakukan petualangan yang menyenangkan. Chapter 453. Secara kebetulan, beberapa orang yang dicari Yang Chen tidak ada di sana. 4 mantan budak Du Qian, Sang Guan Feng, Wang Yuan, dan Yang Chen semuanya dikirim oleh majikannya masing-masing saat ini. Hanya Yang Chen, Master Gao Yue, dan kakak senior Gong Sunling yang tersisa di sini. Mereka tidak beruntung. Yang Chen hanya bisa membatalkan rencana menunggu mereka dengan sedikit penyesalan. Dia hanya pergi bersama guru dan kakak seniornya untuk menanyakan hal itu. Kali ini, Yang Chen berencana untuk membiarkan guru dan kakak seniornya mendapatkan pengalaman yang cermat dan mendapatkan beberapa manfaat. Untuk saat ini, dia pertama-tama akan memberitahu orang lain di sekte, dan kemudian membicarakannya lain kali. Terlebih lagi, jika dia melaporkannya ke sekte, dia juga membutuhkan bukti, dan dia tidak bisa mengatakannya begitu saja. Kebetulan mereka pergi untuk menanyakannya terlebih dahulu, dan ketika mereka kembali, mereka akan mengatakan bahwa mereka bertemu secara kebetulan. Kemana kamu akan membawa kami? Gao Yue tahu bahwa Yang Chen sering melakukan tindakan yang mengejutkan, jadi dia tidak terkejut, dan tidak menolak, tetapi bertanya terlebih dahulu. Ada hal yang baik, jangan khawatir kemana harus pergi, muridnya tidak akan menyakiti guru. Yang Chen menjual sebuah rahasia, dan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi ingin memberi mereka kejutan. Gao Yue berjanji, Gong Sunling juga mengangguk, dan Yang Chen segera melapor ke kepala istana. Tidak mungkin, dia sekarang adalah orang yang populer di sekte, dan tidak diizinkan keluar sesuka hati. Kepala istana harus tahu di mana dia berada.
Murid, guru, dan kakak senior keluar untuk mendapatkan pengalaman. Yang Chen sedikit berbohong, itu bukan hal besar, dan dia akan menyembunyikannya untuk saat ini. Baiklah, bawa si Kui dan Siesa, dan berhati-hatilah. Kepala istana tentu tidak akan membatasi kebebasan Yang Chen, namun menyuruhnya membawa 2 tuan untuk melindunginya. Saat ini, kepala istana sedang sibuk dengan penerimaan dan pengelolaan 100.000 gunung, dan tidak punya waktu untuk fokus pada Yang Chen. Bagaimanapun, selama Yang Chen aman dan sehat, dia bisa pergi kemanapun sesuka hati. Setiap kali si Kui dan Siesa mengikuti Yang Chen, itu adalah untuk membunuh dan menjadi kaya, yang sesuai dengan selera mereka. Secara khusus, pembunuhan dan penjarahan terang-terangan semacam ini justru dipuji oleh banyak orang. Ini jauh lebih mulia dibandingkan saat mereka berada di lembah pasir sunyi. Begitu Yang Chen memanggil, keduanya dengan senang hati mengikuti Yang Chen dan pergi. Butuh beberapa waktu untuk terbang ke Blue Vault Mountain. Di pesawat ulang-alik, Yang Chen mengetahui kenikmatan si Sanshan terakhir kali. Dia juga dengan hati-hati membuatkan daun teh untuk tuan dan kakak perempuannya. Setelah diseduh, dia mengirimkannya ke tuan dan kakak perempuannya serta 2 seniornya, menunggu mereka mencicipinya. Gao Yue menikmati kesalehan anak muridnya, dan dia merasa nyaman. Gong Sunling, sebagai kakak perempuan, juga duduk dan menikmatinya dengan wajar. Bahkan jika si Kui dan Siesa lebih tua dari Yang Chen, hanya Yang Chen yang melakukannya. Setelah dengan tenang mencicipi teh yang lezat, Gao Yue mengangguk sedikit untuk menyatakan penghargaan. Gong Sunling sangat bermartabat dan menyesap sedikit. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, tetapi keracunan di matanya telah mengkhianati perasaannya. Adapun si Kui dan Siesa, itu benar-benar seperti sapi yang mengunyah peoni, merusak pemandangan. Satu teguk saja tidak cukup, dan Yang Chen hampir ingin menendang mereka masing-masing. Saya mendengar bahwa perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau adalah teh yang enak. Yang Chen, apakah Anda mempelajari teknik ini dari perisi? Semua orang mencicipinya sebentar, dan Gao Yue mengatakan ini sambil tersenyum. Dalam satu kalimat, Yang Chen tidak tahu bagaimana membuat alasan. Berdasarkan kebiasaannya sebelumnya, dia sebenarnya tidak akan membuatkan teh untuk tuan dan kakak perempuannya. Hanya ketika pesawat ulang-alik sedang melayani, dia ingat bahwa dia sangat menikmati saat bersama si Sanshan, jadi dia menirunya. Dia tidak menyangka akan diejek oleh tuannya. Gong Sunling juga menghentikan rasa dari suapan kecil itu, wajahnya menatap Yang Chen sambil berpikir, sepertinya menunggu jawabannya. Saya tidak ingin menyembunyikannya dari guru, dia benar-benar mengingatkan saya. Yang Chen tidak menyangkalnya, tapi dia tidak sepenuhnya mengakuinya. Namun, teknik ini adalah sesuatu yang sudah diketahui murid ini sejak lama, itu bukan penghargaannya. Setelah itu, Yang Chen sepertinya bertanya-tanya bagaimana dia bisa secara alami memunculkan kebiasaan bersama si Sanshan. Meskipun tidak ada yang aneh menyajikan teh kepada para tetua, Yang Chen jelas tidak melakukan ini sebelumnya. Aneh memang aneh, tapi itu tidak menghalangi semua orang untuk bersenang-senang di jalan. Teknik Yang Chen sangat bagus, tetapi air kali ini juga merupakan air yang dikumpulkan dengan baik, dan daun teh dimurnikan di kebun obat selama 200 tahun. Itu lebih harum dibandingkan saat dia bersama si Sanshan. Meskipun Gao Yue dan Gong Sunling tidak memiliki kebiasaan minum teh sebelumnya, mereka tetap meminumnya dengan senang hati. Si Kui dan Siesa sepenuhnya adalah pengikut. Bahkan jika mereka memiliki basis budidaya tertinggi, mereka umumnya tidak peduli tentang apapun. Mereka hanya mengikuti Yang Chen untuk membunuh dan membakar. Sepanjang jalan, masih tuan dan kakak perempuannya yang berkomunikasi dengan Yang Chen. Kemana kamu akan membawa kami? Melihat Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik selama 2 bulan, dia benar-benar keluar dari laut. Pesawat ulang-alik itu berubah menjadi perahu layar besar, dan mulai melayang ke depan di laut. Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Yang Chen tidak mengatakannya, dia tidak ingin membiarkan kejutan itu terjadi sebelumnya. Blue Vault Mountain ini harus menyeberangi laut dan menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan bersama tuannya. Suatu hal yang menyenangkan, Yang Chen tidak sabar untuk memperlambat kecepatan di jalan. Apakah kamu mengetahuinya dari berbagai buku? Gao Yue menebak lagi. Ya, Yang Chen mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang dia mengerti betapa benarnya menciptakan citra dirinya sebagai seorang sarjana yang telah membaca semua macam buku di dunia. Semuanya bisa didorong ke arah ini. Bagaimanapun, orang lain tidak dapat memverifikasinya, dan Yang Chen tidak akan memberitahu mereka buku lain yang mana itu. Itu sangat ketat, dan sudah terlambat untuk membuat buku. Gao Yue tidak lagi bertanya tentang asal-usulnya, tetapi topiknya tiba-tiba mengarah ke arah lain. Yang Chen, perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sun Kingsway dari Sekte Awan Biru, bagaimana kamu akan menghadapinya? Murid ini tidak tahu. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, seluruh wajah Yang Chen menjadi pahit dan dia menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kepala istana berkata bahwa saya tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Biarkan murid ini pergi bersama Sun Kingsway dulu. Murid ini khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Gao Yue menatap wajah Yang Chen yang mengerutkan kening. Dia sedikit tertekan ketika membicarakan topik ini. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi ceria, dan berkata dengan nada bercanda, bagaimanapun, apakah itu perisi atau Sun Kingsway, mereka semua adalah murid yang berbakat. Orang yang seperti peri, untuk menjadi pendamping Dao Anda, bukankah itu bagus?
Melihat senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajah tuannya, Yang Chen benar-benar tidak ingin berdebat tentang topik ini lagi. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan malas, yang merupakan respon terhadap lelucon tuannya. Sebenarnya, sebaiknya kamu memikirkannya. Gao Yue tidak mengatakan apa-apa, tapi ketika dia mengatakannya, kata-kata itulah yang membuat Yang Chen ngeri. Bagaimanapun, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Di sekte, ada juga kakak senior Anda Gong Sun, yang tidak lebih buruk dari mereka berdua. Terima saja semuanya. Bagaimanapun, Anda memiliki lebih dari satu jenis kekuatan spiritual, bukan? Petik 2. Chapter 454. Setelah kata-kata ini, tidak hanya Yang Chen yang terkejut dan tertegun di tempatnya, tetapi bahkan Gong Sun Ling di sebelahnya pun terkejut dengan kata-kata Gao Yue. Tiba-tiba wajahnya memerah, dan dia bingung. Bahkan tangannya yang halus pun sedikit bingung. Setelah Gao Yue mengucapkan kata-kata ini, hatinya tiba-tiba menjadi rileks. Yang Chen adalah muridnya sendiri. Di antara mereka berdua, sepertinya hal itu mustahil. Tapi karena Yang Chen adalah muridnya sendiri, Gao Yue mempertimbangkan dari sudut pandang gurunya. Tentu saja, semakin banyak istri yang Chen miliki, semakin baik, dan dia akan senang melihatnya. Begitu pemikiran ini muncul, meski agak menyedihkan, ada jenis kebahagiaan lain. Muridnya sendiri, tentu saja, dia harus memikirkannya dengan sepenuh hati dan membuat pengaturan untuknya. Yang Chen tidak tahu harus berbuat apa, dan sepertinya dia harus membiarkan tuannya yang memutuskan. Ini, Yang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi Gao Yue. Dia hanya mengucapkan 2 kata dengan bingung. Kemudian dia melihat ke arah Gao Yue, dan kemudian melihat ke arah Gong Sun Ling yang merasa malu dan kesal, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu tidak menyukai kakak perempuanmu? Gao Yue langsung mengambil topik tersebut dan langsung menarik Gong Sun Ling di sebelahnya. Bagaimana kakak perempuanmu lebih buruk dari mereka? Lihat-lihat, dari segi penampilan, Linger juga salah satu yang terbaik. Dalam hal bakat, Linger memiliki nilai penuh dari akar spiritual bumi. Dalam hal kultivasi, Linger mirip denganmu. Itu hanya pasangan yang dibuat di surga. Petik 2. Begitu Gong Sun Ling menyebutkan rekan kultivasi ganda Yang Chen, dia akan mengalami beberapa reaksi yang tidak wajar. Hal ini, Gao Yue sudah lama mengetahuinya, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Gao Yue berkonflik di hatinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Gong Sun Ling. Gong Sun Ling terhalang oleh identitas kakak perempuannya, dan tidak baik mengambil inisiatif untuk berbicara, jadi Gao Yue berbicara mewakilinya. Bagaimanapun, dia akan mencarikan istri untuk muridnya. Tentu saja, semakin banyak semakin meriah. Semakin cocok, semakin baik. Apalagi Gong Sun Ling adalah seorang kenalan. Ketika saatnya tiba, dia bisa menjaga Yang Chen dengan baik. Mendengarkan perkataan Gao Yue yang jelas, Gong Sun Ling terlalu malu untuk mengangkat kepalanya, tapi tidak ada alasan untuk hatinya mengendur. Kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya diucapkan oleh Gao Yue. Meskipun itu bukan mulutnya sendiri, itu juga mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Sekarang Gong Sun Ling sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Akankah dia merasa jika dia tidak membuka mulutnya, itu akan menjadi ide yang tidak tahu malu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuka mulutnya. Tubuh halusnya mulai sedikit gemetar. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa tuannya akan menggunakan sudut pandang ini untuk membantunya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dalam benaknya, orang yang paling ia cintai adalah tuannya. Dia telah merindukan tuannya selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk bertemu tuannya lagi. Dia sekali lagi menjadi murid gurunya. Dia sekali lagi menghidupkan kembali adegan hangat itu. Mengapa tuannya tiba-tiba ingin mencarikan orang lain untuknya? Tidak, bukannya aku tidak menyukai kakak perempuan. Hati Yang Chen sedang kacau, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membuat Gong Sun Ling sedih saat ini. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai Gong Sun Ling, itu pasti akan sangat menyakiti hati kakak perempuan seniornya. Namun, ini benar-benar berbeda dari pemikiran Yang Chen. Bagaimana dia melanjutkan? Mendengar kata-kata Yang Chen, tubuh halus Gong Sun Ling yang gemetar tiba-tiba menjadi tenang. Tiba-tiba, ada arus hangat yang mengalir ke dalam hatinya, membuat seluruh tubuh Gong Sun Ling menjadi hangat. Hanya saja dalam beberapa saat Yang Chen bereaksi, Gong Sun Ling merasa seperti dia telah bertarung dengan seseorang dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya lemah, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot. Begitu kata-kata Yang Chen keluar, Gong Sun Ling hampir tidak bisa bertahan dan pingsan. Untungnya, dia sudah duduk dan tidak kehilangan ketenangannya. Setelah mengoreksi mentalitas tuannya, Gao Yue tiba-tiba menemukan bahwa dia dapat dengan mudah melihat pikiran Yang Chen dan Gong Sun Ling. Gong Sun Ling jelas memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen karena kontak sebelumnya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Adapun Gao Yue sendiri, dia bertanya pada dirinya sendiri dan enggan mendorong Yang Chen kepada orang lain. Namun, dia adalah guru Yang Chen. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan hubungan antara guru dan murid? Gao Yue sendiri belum melihatnya sampai saat ini. Kalau begitu, aku akan mengambil keputusan untukmu. Apa yang kamu khawatirkan? Gao Yue memasang postur seorang master, menatap Yang Chen dan bertanya. Tiba-tiba, sungguh tiba-tiba, Yang Chen takut dengan kata-kata Gao Yue dan menjadi pria konyol.
Dari sudut pandang master dan magang, Yang Chen harus mendengarkan instruksi Gao Yue, yang merupakan bentuk penghormatan terhadap tuannya. Tapi dari sudut pandang emosional, Yang Chen tidak bisa menerima pengaturan tuannya dalam hal apapun. Dia mampu terlahir kembali 10.000 tahun yang lalu dan masuk kembali ke sekte gurunya, tidak membiarkan gurunya mengatur pendamping kultivasi ganda untuknya. Menguasai, Yang Chen tiba-tiba tersenyum, apakah menurutmu sekte awan biru dan pulau abadi giok hijau akan mentolerir murid jenius mereka untuk menjadi pendamping Dao seorang murid? Karena dia tidak mau menerima pengaturan tuannya, Yang Chen juga harus memikirkan alasan yang masuk akal untuk menolak. Dan yang jelas, alasan ini cukup kuat. Pulau abadi giok hijau dan sekte awan biru, yang merupakan sekte terkemuka, memungkinkan murid jenius dari sekte mereka sendiri untuk berkultivasi ganda dengan Yang Chen, yang sudah menjadi batasnya. Pada saat yang sama, dengan murid dari dua sekte, itu bukan untuk berteman dengan kedua sekte tersebut, tetapi untuk memprovokasi. Yang Chen memikirkan alasan ini, Gao Yue juga memikirkannya, dan dia merasa putus asa. Namun, Gao Yue melihat ke arah Gong Sunling, yang sedikit putus asa, dan tiba-tiba mengertakkan giginya. Karena tidak bisa pada saat yang sama, kataku, lebih baik berkultivasi ganda dengan kakak seniormu daripada berdebat dengan mereka. Petik 2. Kata-kata ini membuat Gong Sunling semakin malu dan marah. Dia menundukkan kepalanya dan memegang cangkir teh kecil di tangannya, seolah dia akan memeras air dari cangkir teh. Dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya duduk di sana dan menunggu. Itu juga mengharuskan kepala istana menganggukkan kepalanya. Yang Chen tersenyum pahit, perubahan sikap Gao Yue yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa menerimanya sekaligus. Itu benar, Gao Yue memikirkannya dan hanya bisa dengan putus asa melepaskan topik ini. Kalau begitu katakan padaku, apa yang akan kita temui saat kita pergi ke tempat latihan kali ini? Berbicara tentang ini, meskipun Yang Chen merahasiakannya, dia tidak keberatan mengungkapkan sedikit pun di sini, tidak ada yang terlalu istimewa. Jika kita beruntung, kita dapat menemukan tumpukan ramuan berusia ribuan tahun, senjata ajaib dari pendahulunya, atau metode kultivasi yang hilang, pembuluh darah spiritual yang melimpah, dan sebagainya. Jika kita beruntung, Gong Sunling di sebelah topik ini tidak lagi merasa malu. Dia mendengar beberapa petunjuk dari mulut Yang Chen, dan kemudian bertanya, bagaimana jika keberuntungannya buruk? Jika nasibnya buruk, Yang Chen menatap si Kui dan si Esa, yang sudah membangkitkan semangat mereka, dan tiba-tiba menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, mungkin hanya ada monster ganas dan boneka yang kuat. Chapter 455. Blue Vault Mountain berada di sebuah pulau besar. Tidak banyak gunung dan sungai hijau di sini, bahkan tidak sedikit pepohonan. Sulit dipercaya bahwa ada gua abadi tingkat gua surga di sini. Yang Chen menyingkirkan pesawat ulang-alik itu, dan semua orang berdiri di pulau itu dan saling memandang. Meski memandangi indahnya laut di atas perahu layar setiap hari merupakan hal yang berwawasan luas, namun setiap hari selama sebulan tetap lebih seru menginjakan kaki di darat. Namun, kegembiraan ini dengan cepat digantikan oleh kebingungan. Di sini, apakah ada monster? Si Kui tidak mempercayainya, dan bahkan terbang mengelilingi pulau dengan cepat. Setelah kembali, dia bertanya pada Yang Chen dengan wajah terkejut. Memang benar terdapat beberapa puncak tinggi di pulau ini, namun hanya terdapat sedikit pohon kelapa di sekitar pulau, dan tidak ada sumber air di pulau tersebut. Itu berdebu, dan ada batu di mana-mana. Belum lagi monsternya, sulit melihat makhluk hidup sedikit pun, jika pohon kelapa di dekat laut dihitung sebagai makhluk hidup. Lebih baik tidak punya buku daripada percaya pada buku. Gao Yue bisa melihat Yang Chen dikalahkan sekali, dan dia sangat senang memasang tampilan penanaman dan mengajar Yang Chen. Namun, wajahnya yang begitu cantik, meski kaku, juga membuat orang merasa kedinginan. Yang Chen memandang Gao Yue, tiba-tiba tenggelam dalam gayanya, dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Adik laki-laki, Gong Sunling di sebelahnya sangat tidak berdaya dan mendorong Yang Chen, mendorongnya keluar dari obsesinya, dan suaranya tidak bisa menahan kepahitan. Hampir semua orang dapat melihat bahwa hati Yang Chen tertuju pada tuannya, tetapi setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak ada yang mengatakannya. Dan Gao Yue tampaknya telah memutuskan untuk menjadi tuan dari Yang Chen, dan dia selalu berdiri di posisi tuan untuk mempertimbangkan Yang Chen. Mungkinkah monster itu ada di laut? Si Esa ada di pantai, mengerutkan kening dan menatap laut. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di laut, dan setiap orang punya ide. Tapi dia dan si Kui sama-sama monster dengan atribut bumi. Meskipun kelima elemen tersebut menahan bumi dan air, tidak nyaman untuk pergi ke laut. Jika semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang baik di sini, bukankah hal itu sudah diketahui sejak lama? Yang Chen tidak bisa berkata banyak kepada tuannya, tapi dia bisa berkata kepada si Kui dan si Esa, apakah kamu ingin bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Si Kui dan si Esa benar-benar tidak takut bertaruh dengan Yang Chen. Sejujurnya, mereka tidak peduli menang atau kalah. Penggarap dan binatang iblis terkadang memiliki gagasan yang sangat berbeda. Kami akan bertaruh pada penghasilan Anda setelah Anda masuk, kata Yang Chen sambil tersenyum, tetapi kemudian dia merasa itu sedikit tidak pantas, jadi dia menambahkan, setengah dari penghasilannya. Baiklah, si Kui dan si Esa tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, mereka mendapat hal-hal bagus. Yang Chen lah yang memberi mereka kesempatan. Tidak disayangkan memberikan setengahnya kepada Yang Chen. Gao Yue dan Gong Sunling memandang Yang Chen dan dua senior panggung Yuan Ying, tapi mereka tidak menghentikan mereka.
Mereka juga tahu bahwa si Kui dan si Esa tidak mempedulikan hal-hal ini. Ikut denganku. Yang Chen memimpin dan berangkat dengan pedangnya, terbang menuju puncak gunung tertinggi. Setiap orang juga tidak mau ketinggalan dan terus mengikuti. Semua puncak gunung di pulau ini berkumpul membentuk Blue Vault Mountain. Sekte asli Blue Vault Mountain telah dihancurkan setidaknya selama puluhan ribu tahun, dan wajar jika tidak ada yang mengetahuinya. Setelah terbang mengelilingi gunung, Yang Chen menentukan posisinya, lalu mengayunkan pedang terbang dan perlahan terbang ke tepi tebing di tengah gunung, melayang di udara. Semua orang melihat gerakan Yang Chen dengan bingung, tetapi tidak ada yang berbicara dan menunggu dengan tenang. Serangkaian teknik rahasia dibuat, dan semua orang bahkan dapat melihat simbol bersinar keluar dari tangan Yang Chen dan tenggelam ke dalam tebing yang hampir vertikal, berkedip-kedip. Simbol berbeda dengan kekuatan spiritual dan teknik rahasia berbeda muncul hampir ribuan kali. Ketika tangan Yang Chen berhenti, semua orang melihat ke tebing seberang seperti mimpi. Di tempat ia melayang di udara, ada portal transparan dan hampir tak terlihat. Hanya beberapa kultivator seperti mereka yang hampir tidak dapat melihatnya dalam jarak sedekat itu. Kamu masuk dulu, begitu aku masuk, portalnya akan hilang. Kalau kamu mau keluar, kamu hanya bisa membukanya dari dalam. Yang Chen berkata, setelah masuk, hati-hati, jangan berjalan-jalan untuk saat ini, semua orang berkumpul. Kemunculan portal yang tiba-tiba membuat semua orang berhati-hati. Yang Chen mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh sehingga semua orang tahu apa yang baik dan buruk. Saat ini, beberapa orang langsung mengorbankan senjata sihir pelindung mereka, dan pedang terbang juga telah siap. Lalu mereka mengangguk ke Yang Chen. Si Kui dan si Esa masuk lebih dulu, mereka adalah master tahap Yuanying, dan mereka dapat menahan satu atau dua masalah. Gao Yue mengikuti, kali ini dia melepaskan kekuatan spiritual atribut api dan kembali ke master tahap Jidan. Terakhir, Gong Sunling, lalu Yang Chen. Portal itu tampak seperti susunan 9 zigzag. Setelah masuk, itu adalah koridor gelap panjang dengan tikungan dan belokan. Semua orang masuk dan mengikuti apa yang dikatakan Yang Chen, tidak ada yang bergerak, tetapi dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam hal kesadaran spiritual, Yang Chen adalah yang paling kuat di antara semua orang. Terlebih lagi, setelah kesadaran spiritual dari seni rahasia tiga kemurnian dirilis, cakupan eksplorasinya lebih besar daripada si Kui dan si Esa di tahap Yuanying. Setelah penyelidikan yang cermat, Yang Chen merasa lega. Nyala api kecil menyala. Ini adalah susunan atribut api yang sangat kecil, hanya memancarkan api sebesar obor, dan sepotong kecil batu roh tingkat rendah dapat menopangnya untuk waktu yang lama. Ini disempurnakan oleh Gong Sunling sendiri, yang digunakan di Immortal Falling Abyss, dan sekarang berguna. Apinya dinyalakan agar semua orang lebih terbiasa dengannya. Yang Chen menunjukkan bahwa semua orang baik-baik saja, tetapi semua orang masih bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang terowongan. Terutama si Kui dan si Esa, masing-masing memegang belati gigi ular dan penyengat ekor kalajengking di tangannya, seolah sedang menghadapi musuh. Terowongan itu sangat bersih, tidak ada debu karena sudah bertahun-tahun tidak ada orang. Tampaknya ada rangkaian penghilang debu. Itu normal untuk memikirkannya. Bahkan susunan pintu masuk khusus telah bertahan selama bertahun-tahun, dan susunan kecil di dalamnya benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah tempat yang penuh dengan kekuatan spiritual, jadi itu normal. Namun, berbicara tentang banyaknya kekuatan spiritual, Yang Chen agak aneh. Sangat biasa di terowongan ini, dan dia tidak melihat adanya kekuatan spiritual yang kaya, yang sangat membingungkan. Terowongan kuno itu semuanya terbuat dari batu bata dan batu, dan ada beberapa rune yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Terowongan tersebut bahkan dapat mengisolasi eksplorasi kesadaran spiritual. Bagaimanapun, itu adalah gua abadi kuno yang telah disegel selama ribuan tahun. Bahkan jika itu Yang Chen, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Orang lain berjalan sedikit di sepanjang terowongan, tetapi mereka tidak memiliki banyak pemikiran seperti Yang Chen. Setiap orang waspada terhadap kemungkinan bahaya kapan saja. Yang Chen berkata bahwa jika mereka tidak beruntung, ini akan menjadi dunia monster dan boneka, dan mau tidak mau mereka memiliki 120% semangat mereka. Tiba-tiba ada cahaya di depan, dan Yang Chen memberi isyarat kepada Gong Sunling untuk memadamkan apinya. Semua orang mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul di aula besar yang terang. Chapter 456. Semua orang berseru dengan suara keras. Aula ini bahkan lebih besar dari aula utama Istana Pureyang. Sudah lebih dari cukup bagi ribuan murid untuk berdiri di dalamnya. Aula itu kosong. Kecuali tempat mereka baru saja masuk, yang tampak seperti portal berhias dari aula, bahkan tidak ada tempat untuk duduk di tempat lain. Tidak ada pilar di seluruh aula besar, dan bahkan lebih kosong lagi. Ada ratusan bola bersinar di bagian atas aula, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Di sisi lain aula, ada 5 benda mirip portal yang bersinar. Tidak ada apapun di tempat lain, kecuali batu bata giok yang rapi di lantai, tidak ada yang lain. Itu seharusnya menjadi pintu keluar. Yang Chen mungkin mengetahui sesuatu dan menunjuk ke portal seberang. Semua orang tidak punya pendapat. Mengikuti Yang Chen, mereka dengan hati-hati sampai ke depan deretan portal. Kemudian, Gao Yue berbalik bertanya pada Yang Chen, pintu mana yang harus kita tuju? Sebelum menunggu Yang Chen menjawab, si Kui sudah langsung meletakkan tangannya di portal paling kanan. Yang Chen kaget, tapi sudah terlambat.
Cahaya putih menyala dengan ganas, dan kemudian tubuh Si Kui sepertinya terlempar oleh kekuatan yang sangat besar, jauh ke ujung lain aula. Ketika semua orang buru-buru berlari untuk membantu Si Kui berdiri, Si Kui perlahan-lahan menarik napas. Melihat Yang Chen yang sedang memeriksa tubuhnya dengan tergesa-gesa, dia buru-buru berteriak, "Aku baik-baik saja. Saya baik-baik saja." Petik 2. Dengan santainya melempar master panggung Yuanying dengan begitu mudah, makna yang terkandung di dalamnya sungguh putus asa. Si Kui baru saja terlempar ke sisi ini, tapi tidak ada luka dalam. Dia segera berdiri dan melakukan beberapa gerakan santai, dan dia tidak terlihat sedih. Mata semua orang terfokus pada Yang Chen, menunggu dia menyelesaikan keraguan mereka. Yang Chen menunjuk Si Kui sambil tersenyum pahit. Sangat sulit untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. 5 portal dibagi berdasarkan basis budidaya. Yang Chen tidak membiarkan semua orang terus kebingungan, dan menjelaskan, basis budidaya yang berbeda dapat memasuki portal yang berbeda. Yang paling kanan adalah untuk masuknya para master panggung Dacheng. Petik 2. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jika itu masalahnya, maka 5 gerbang masing-masing mewakili tahap pemurnian Qi, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, dan kenaikan besar. Para ahli bisa memasuki pintu di bawah, tetapi orang biasa-biasa saja tidak akan pernah bisa memasuki pintu di atas. Bahkan jika mereka bersembunyi di kebun ramuan ahli atau tempat lain, itu mustahil. Kali ini, Si Kui dan Siesa tidak berani gegabah. Sebuah pintu dengan mudah membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak kuat di sini. Belum ada seorang pun yang pernah ke tempat ini sebelumnya, jadi semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk pergi ke portal ranah kondensasi Qi terlebih dahulu untuk melihatnya. Jika terjadi kecelakaan, para ahli ini juga dapat mundur dengan aman kapan saja. Benar saja, saat dia sampai di pintu paling kiri kali ini, tidak ada halangan sama sekali. Seolah-olah bagian luarnya kosong. Yang Chen menarik tangannya dan mengangguk pada Si Kui dan Siesa. Keduanya segera memegang senjata ajaib sumber kehidupan mereka sendiri dan bergegas keluar. Mengikuti mereka adalah Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, semua orang tiba-tiba berada di sebidang tanah yang luas. Gunung, sungai, padang rumput, hutan, semuanya ada di sana. Semua orang tercengang. Benar saja, itu layak menjadi senjata ajaib tingkat gua surga. Itu hanya wilayah alam kondensasi Qi, tapi itu sangat besar. Yang Chen naik ke udara dan memperkirakan secara kasar radiusnya hampir 1000 mil. Tempat di mana mereka berada adalah pintu keluar dari sebuah istana besar. Di bawah kaki mereka ada kompleks istana berskala besar. Seluruh kompleks istana terletak di atas gunung dan menutupi seluruh gunung. Yang mengejutkan adalah di sini tiba-tiba sepi, dan tidak ada suara lain sama sekali. Di tengah kompleks istana yang besar, keheningan membuat orang merasa sedikit lemah. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang layak untuk dikoleksi. Yang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat, aku berkata untuk membawamu menghasilkan banyak uang, mari kita lihat bagaimana keberuntunganmu. Semua orang sekali lagi memandang Yang Chen dengan takjub dan melihat bahwa dia sangat serius. Mereka semua bersorak dan hendak pergi. Tunggu, Yang Chen tiba-tiba menghentikan semua orang, ini adalah tempat di mana para murid alam kondensasi Qi berada. Jika Anda bertemu monster dan boneka, jangan bunuh mereka jika Anda bisa. Di masa depan, biarkan murid tingkat rendah datang ke sini untuk mendapatkan keuntungan, pengalaman. Semua orang setuju. Yang Chen menambahkan kalimat seperti wanita tua, semuanya sama. Jika Anda tidak bisa menggunakannya, jangan serakah. Tinggalkan sebagian untuk generasi muda. Hal-hal baik dapat ditemukan di tempat tingkat tinggi. Petik 2. Mengerti. Bertele-tele, Gao Yue tersenyum pada Yang Chen dan berkata dengan tidak sabar. Kemudian dia langsung memasang pedang terbang dan mulai berputar-putar di kompleks istana. Yang Chen juga penasaran. Dia perlahan berjalan dan mendekati istana terdekat. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ini hanyalah basis sekte yang berfungsi penuh. Segala macam aula, berbagai tempat tinggal murid, pembagiannya sangat detail. Satu-satunya hal yang terasa aneh adalah tidak ada orang di dalam, tapi tidak bernoda. Segera, Yang Chen menemukan ada celah yang sangat tersembunyi di luar kompleks istana. Ketika kesadaran rohaninya melanda, dia hampir melewatkannya. Hanya kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia 3 kemurnian yang dapat mendeteksinya. Setelah mengamati beberapa saat, Yang Chen akhirnya memutuskan bahwa celah yang tidak dapat dilihat semua orang ini hanyalah sebuah batas. Di luar lingkaran ini, terdapat aura monster, dan setelah mendekat, aura monster tersebut langsung tertahan. Dengan kata lain, lingkaran ini adalah zona aman. Setelah menemukan ini, Yang Chen tidak bisa berkata-kata. Ini bukan hanya basis sekte. Jelas bahwa bahkan markas sekte dengan pengalaman tempur pun dilengkapi dengan peralatan lengkap. Itu hanyalah tempat paling cocok untuk gerbang gunung. Itu sepenuhnya merupakan bidang Tao. Setelah masuk ke sini, dia merasakan kekuatan spiritual yang melimpah, yang merupakan sedikit dari cita rasa Fierce Sun Courtyard. Meskipun tidak sekuat Fierce Sun Courtyard, ini adalah tempat di mana para murid tahap pemurnian Qi berada. Ketika sampai di lokasi tahap pendirian yayasan, panggung Jidan, dan panggung Yuanying, siapa yang tahu jika akan ada kejutan yang lebih besar. Yang Chen, cepatlah datang. Gong Xunling tiba-tiba mengirimkan transmisi suara dari jauh, menyebar jauh di tempat yang kosong dan sunyi.
Yang Chen terkejut dan buru-buru terbang, tetapi melihat Gong Xunling berdiri di depan sebuah istana besar. Ada sebuah plakat panjang di atas pintu masuk istana, dengan 3 kata besar tertulis dalam karakter kuno, penyimpanan kitab suci. Melihat Gong Xunling baik-baik saja, Yang Chen sedikit lega, dan kemudian dia melihat ke dalam penyimpanan kitab suci. Itu tidak terlihat istimewa, tetapi ketika Yang Chen masuk ke tempat penyimpanan kitab suci, dia tertegun. Ada ratusan rak buku besar dengan potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi di atasnya. Penyimpanan kitab suci ini tidaklah kosong. Chapter 457. Teriakan Gong Xunling menarik semua orang untuk datang ke sini. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang sangat terkejut. Semua orang mengerti bahwa tidak peduli bahan obat dan senjata ajaib apa yang dapat ditemukan, itu tidak sebanding dengan warisan sebuah sekte. Dan slip batu giok yang padat ini adalah warisan sekte tersebut. Apa yang kamu lihat? Letakkan. Yang Chen melihat semua orang berdiri dalam keadaan linglung, dan buru-buru berteriak, mengingatkan semua orang apa yang harus dilakukan, siapa yang tahu bahaya apa yang ada, ayo kita singkirkan dulu. Semua orang terbangun seperti mimpi, dan buru-buru dibawa ke pemimpinan Yang Chen. Mereka dibagi menjadi beberapa arah dan mulai memasukkan slip giok di rak buku ini ke dalam tas Qian Kun. Tidak ada waktu untuk melihatnya, simpan saja dulu, lalu buka nanti. Setelah sibuk selama hampir setengah jam, semua hal ini disingkirkan oleh semua orang. Setelah semua ini selesai, semua orang saling memandang dan tersenyum. Pasti ada level lain. Gao Yue tiba-tiba terbangun dan berteriak lagi, mengingatkan semua orang. Semua orang tidak berkata apa-apa dan langsung menuju pintu aula tempat mereka baru saja keluar. Setelah bergegas masuk, mereka kembali ke aula. Yang Chen menunjuk langsung ke arah Si Kui dan Siesa, kalian, yang satu pergi ke panggung Yuanying, satu ke panggung Jidan, dan yang lainnya ke panggung Jidan. Mari kita rampas semua yang ada di paviliun kitab suci dulu. Kecuali Yang Chen, tidak ada yang tahu apakah akan ada perubahan lain di gua abadi ini. Mendengar perkataan Yang Chen, Si Kui dan Siesa tidak berkata apa-apa dan langsung bergegas menuju portal ketiga dan keempat. Yang Chen menunjuk ke portal kedua dan berkata, Tuan, kakak senior, mari kita bahas ini. Setelah itu, dia mengambil langkah pertama dan melangkah ke pintu. Pemandangannya berubah lagi, sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi strukturnya hampir sama. Ketiganya dengan cepat menemukan lokasi paviliun kitab suci. Benar saja, seperti yang diharapkan semua orang, paviliun kitab suci tahap pendirian yayasan juga penuh dengan batu giok. Saat ini, tidak ada yang sopan, ambil dulu barangnya, baru bicarakan hal lain. Setelah masa kekacauan, paviliun kitab suci tahap pendirian yayasan juga digeledah oleh ketiga orang tersebut. Kembali ke aula aslinya, Si Kui dan Siesa belum keluar. Bagaimanapun, mereka mengumpulkannya sendirian, tidak secepat Yang Chen dan yang lainnya, dan itu akan memakan waktu lebih lama. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Si Kui dan Siesa akhirnya kembali ke aula. Namun, wajah keduanya tidak terlalu bagus. Apakah ada masalah di dalam? Yang Chen buru-buru bertanya. Saya menemukan monster panggung inti emas di kaki gunung. Si Kui pergi ke wilayah panggung inti emas dan segera berkata, tapi itu tidak masuk ke dalam. Panggung Yuanying juga sama, tapi ini adalah boneka yang sangat kuat. Siesa juga berkata. Sie Yue, kata Siesa. Sie. Yang Chen sudah mengetahui hal ini, tetapi akan lebih menarik jika membiarkan orang lain mengetahuinya. Saat ini, semua orang telah bereaksi dan menebak kegunaan terbesar dari tempat tinggal gua ini. Apa yang harus saya lakukan dengan hal-hal ini? Gao Yue menatap kosong pada slip giok yang hampir memenuhi 4 tas Qian Kun, dan agak bingung. Ketika mereka mengambilnya, mereka tidak sabar untuk mengambil semuanya, tetapi ketika mereka harus menghadapinya, mereka menemukan bahwa ada terlalu banyak barang. Bahkan di sekte kelas 2 seperti Istana Chunyang, ada jutaan slip batu giok di paviliun kitab suci sekte tersebut, yang mencatat segala macam hal, metode budidaya, alkimia, pemurnian, susunan, berbagai pengalaman budidaya, dan catatan lain-lain di berbagai aspek. Sekarang ladang Tao ini berukuran beberapa kali lipat dari istana yang murni. Ada jutaan batu giok yang dipanen oleh semua orang. Cara menghadapi banyak hal jelas membuat semua orang kebingungan. Ini dia, Si Kui dan Siesa sangat senang, dan mereka langsung melemparkan tas Qian Kun dengan slip giok ke Yang Chen. Mereka adalah monster, tidak masuk akal menggunakan metode budidaya manusia ini. Lebih baik memberikannya kepada Yang Chen. Setelah Yang Chen mengklasifikasikannya, jika ada sesuatu yang mereka butuhkan, Yang Chen tidak akan pelit. Pada titik ini, Yang Chen telah membuktikannya berkali-kali, jadi mereka berdua tidak khawatir sama sekali. Dengan Si Kui dan Siesa sebagai contoh, Gao Yue dan Gong Xunling saling memandang dan tiba-tiba tersenyum diam-diam. Mereka pun melemparkan tas Qian Kun kepada Yang Chen. Yang Chen, kamu harus bekerja keras untuk mengklasifikasikannya. Jika ada sesuatu yang kami butuhkan, berikan kepada kami. Semua orang tahu di dalam hati bahwa tidak mungkin mereka memonopoli ladang Tao yang begitu besar. Namun, tampaknya tidak masuk akal untuk menyerahkannya begitu saja kepada sekte. Yang Chen telah membantu sekte untuk menjatuhkan pegunungan Siwan. Jika dia menyerahkan bidang Tao yang begitu kuat kepada sekte dalam waktu singkat, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Apa yang dilakukan Yang Chen sekarang cukup mengejutkan.
Jika dia melakukan ini lagi, diperkirakan bahkan orang-orang di sekte tidak akan mampu menanggungnya. Satu orang sudah cukup menjadi pusat perhatian semua orang, yang jelas bukan fenomena yang baik. Oleh karena itu, tempat ini akan menjadi ladang tahu pribadi mereka untuk waktu yang lama. Siapapun yang menemukannya adalah pemiliknya. Hal ini telah lama diputuskan oleh sekte. Slip giok ini dan hal-hal seperti warisan secara alami dimiliki oleh mereka. Namun, memikirkan tempat yang ditunjukkan oleh Yang Chen, ditambah dengan kebiasaan Yang Chen membaca buku di seluruh dunia, hal-hal ini paling tepat untuk diserahkan kepada Yang Chen. Yang Chen membawakannya. Tentu saja, jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, dia tidak akan menyembunyikannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu semua orang. Semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Setelah mengumpulkan slip giok, semua orang duduk di aula lagi dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah mengetahui bahwa monster-monster dan boneka tidak dapat memasuki lingkaran tertentu, hati semua orang menjadi hidup. Ini hanyalah tempat paling cocok untuk budidaya tempur yang sebenarnya. Tidak mudah untuk datang ke sini, dan tidak boleh disia-siakan dengan mudah. Agaknya, semua orang telah menemukan bahwa tempat ini sangat cocok untuk ditanami semua orang. Yang Chen memberikan jawabannya, mari kita berkultivasi di sini saja, bagaimana? Proposal ini disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Dengan adanya garis pengaman telah memberikan keamanan yang cukup untuk pengalaman setiap orang. Si Kui dan si Esa tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung bergegas kembali ke gerbang persidangan tahap Yuanying. Gong Sunling memandang Yang Chen dan Gao Yue. Dia juga berdiri dan mengatakan sesuatu kepada Gao Yue dan Yang Chen. Dia memasuki gerbang persidangan tahap yayasan pendirian, hanya menyisakan Yang Chen dan Gao Yue di aula. Yang Chen, kapan kamu akan memberikan ini kepada sekte? Gao Yue memikirkannya dan merasa lebih baik bertanya dengan jelas, jadi dia masih menghadap Yang Chen dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan. Ketika guru menjadi anggota senior Istana Chunyang, atau sebelum Istana Chunyang saya dihancurkan. Yang Chen memberikan jawabannya sambil tersenyum. Ini adalah rencana awal Yang Chen. Anggota senior, Gao Yue menggelengkan kepalanya, jangan memikirkan hal-hal ilusi ini. Yang Chen, menurut Anda, sekte mana yang terbaik untuk ujian tuanmu? Petik 2. Chapter 458. Tahap pendirian yayasan. Yang Chen berkata tanpa ragu-ragu, tahap pemurnian Qi tidak lagi diperlukan, tetapi lebih baik mengumpulkan pengalaman tempur dari pertempuran tingkat rendah. Langkah demi langkah, ini lebih solid. Selain itu, terkadang guru mencoba untuk tidak dengan sengaja membunuh monster tersebut, tetapi menangkap mereka hidup-hidup, ini lebih sulit. Petik 2. Baiklah, kalau begitu saya akan ke tahap pendirian yayasan. Gao Yue mengangguk tanpa keberatan, dan bertanya lagi, bagaimana denganmu? Dalam benak Gao Yue, sepertinya Yang Chen tidak pernah dengan hati-hati melakukan pengalaman bertempur, dan dia sepertinya tahu segalanya. Terkadang Gao Yue tidak bisa menilai di level mana Yang Chen berada. Murid juga akan menuju tahap pendirian yayasan. Yang Chen tersenyum, tapi lupakan pertarungan, murid akan pergi ke sana dan dengan hati-hati melihat slip giok ini. Sepertinya dia sudah menduga Yang Chen berpikir seperti ini, dan Gao Yue tidak terkejut sama sekali. Dia mengangguk dan berkata kepada Yang Chen, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Petik 2. Yang Chen bangkit dan mengikuti Gao Yue ke tahap yayasan pendirian. Sosok Gong Sunling telah menghilang dari pandangannya, mungkin dia bergegas keluar. Gao Yue tidak banyak bicara, menemukan arah, dan menerbangkan pedangnya. Adapun Yang Chen sendiri, dia berjalan berkeliling dengan santai, menemukan tempat dengan kekuatan spiritual terkuat, meletakkan kasur giok hitam, dan langsung duduk di atasnya. Dia mulai membuka tas Qiankun, dan membaca slip giok yang baru diperoleh satu persatu. Slip giok masih dibagi menjadi beberapa warna berbeda sesuai dengan bidang yang berlaku, yang sangat mudah dibedakan. Namun, konten spesifiknya tercampur menjadi satu, dan Yang Chen perlu memisahkannya dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Saat berada di rak buku, berantakan sekali. Sekte yang hilang ini mewarisi tradisi dunia kultivasi yang konsisten, menyerahkannya pada takdir. Sebagian besar slip giok tidak dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda. Ada jutaan slip batu giok, tentu saja Yang Chen tidak mungkin membacanya dalam waktu singkat, jadi Yang Chen pertama-tama melihat metode budidaya di dalamnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa membuat matanya bersinar. Hal-hal dari 10.000 tahun yang lalu mungkin secara fundamental berbeda dari sekarang. Namun, saat mencari teknik budidaya, Yang Chen juga melihat sekilas isi umum di dalamnya dan mengkategorikannya. Dia menyimpannya secara terpisah menurut teknik budidaya, formasi, alkimia, senjata pemurnian, pengalaman budidaya, lain-lain, dan sebagainya. Tentu saja, ia masih memulai pencariannya dari ranah yayasan pendirian. Namun setelah melihat ratusan metode budidaya secara berturut-turut, Yang Chen menemukan bahwa dunia budidaya memang terus berkembang. Metode budidaya dari 10.000 tahun yang lalu sudah agak ketinggalan zaman. Dalam beberapa aspek bahkan bisa dikatakan bertentangan dengan cara budidaya modern. Dalam 10.000 tahun terakhir, banyak metode budidaya telah berubah. Mereka melibatkan lebih banyak meridian dan lebih luas. Dalam hal efisiensi penyerapan kekuatan roh, tidak mungkin dibandingkan dengan masa lalu. Dunia kultivasi juga berubah setiap hari. Hampir mustahil bagi mereka yang ingin mendominasi dunia hanya karena cukup beruntung menemukan metode budidaya kuno.
Setelah puluhan ribu tahun penelitian oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, tingkat keseluruhan metode budidaya telah ditingkatkan setidaknya 2 tingkat. Hingga saat ini, setiap sekte memiliki aula ahli yang khusus mempelajari metode budidaya. Sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus, sekte-sekte besar bahkan akan menjual beberapa metode budidaya sekte yang sudah ketinggalan zaman kepada sekte-sekte kecil dan para pembudidaya nakal. Tentu saja cara budidaya seperti itu juga akan mengalir ke sekte besar lainnya, dan juga akan ada orang-orang khusus untuk belajar, menghilangkan pemborosan dan mempertahankan esensi, serta menyerap pengalaman orang lain untuk memperkaya metode budidaya mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa Yang Chen tidak terlalu peduli dengan pilihan metode budidaya tingkat rendah. Setelah dilakukan penelitian dan pertukaran semacam ini, ternyata tidak banyak perbedaan efek budidaya antara metode budidaya yang berbeda, hanya saja kondisi budidayanya saja yang berbeda. Namun, metode budidaya tingkat tinggi tidak seperti ini. Biasanya, setelah kultivasi tahap Yuanying ke atas, selain pekerjaan rumah sehari-hari, sebagian besar peningkatan kultivasi bergantung pada pemahaman keadaan pikiran dan pemahaman aturan-aturan tertentu, bukan hanya kerja keras dalam kultivasi. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja, setelah mencapai tahap Yuanying, akan dengan cepat memisahkan kesenjangan antara mereka dan para jenius budidaya tersebut. Awalnya, perbedaan kultivasi mungkin hanya 100 tahun, tetapi begitu mereka mencapai tahap Yuanying, itu akan segera menjadi dunia yang berbeda. Yang Chen melihat ini, hanya untuk referensi, bukan apa yang ingin dia lakukan. Tenggelam dalam proses membaca dan mengklasifikasikan, waktu berlalu tanpa disadari. Yang Chen bahkan tidak merasakan berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Gao Yue memberitahunya bahwa 1 tahun penuh telah berlalu. Selama tahun ini, orang lain tidak terlalu mengganggu Yang Chen, dan mereka semua berkultivasi secara terpisah. Harus dikatakan bahwa pertempuran semacam ini adalah cara tercepat untuk berkembang. Saat menghadapi monster yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan berlari mundur dan mati-matian memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, ingin membalas monster tersebut. Perasaan seperti itu adalah cara terbaik untuk mengkultivasi mereka. Selama tahun ini, temperamen Gong Xunling telah banyak berubah. Dia bukan lagi tipe awan dan angin yang tenang sebelumnya, tetapi penuh dengan potensi agresi, yang membuat orang merasa bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi pada pandangan pertama. Di masa lalu, sebagian besar orang di Istana Chunyang menganut keyakinan, seseorang tidak berperang, jadi tidak ada yang bisa bertarung dengannya. Bisa dikatakan netral dan damai, cara terbaik untuk memelihara ki seseorang. Namun, hal ini juga sangat mudah untuk meninggalkan para murid dengan gagasan untuk menjauhkan diri dari dunia. Meskipun kondisi pikiran mereka meningkat dengan sangat cepat, ketika mereka benar-benar menghadapi pembalasan surga, mereka tidak memiliki kekejaman dan tekad. Banyak orang meninggal karenanya, termasuk Gong Xunling di kehidupan sebelumnya. Sekarang sepertinya Gong Xunling tidak memiliki kemungkinan seperti itu sama sekali. Ini adalah perubahan yang disambut baik. Faktanya, sejak para petinggi mulai bersekongkol untuk merobohkan pegunungan Siwan, konsep ini perlahan mulai berubah. Dari tidak berkelahi menjadi berkelahi, mereka mulai berkelahi. Jika bukan karena Yang Chen berhenti membaca tanpa gangguan, Gao Yue dan Gong Xunling tidak akan mengganggunya. Karena Yang Chen sendiri yang menarik diri dari keadaan ini, kedua wanita itu menemukannya dan datang ke sisinya untuk pertama kalinya. Alasan mengapa dia tidak melanjutkan adalah karena Yang Chen menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Di antara jutaan slip batu giok, Yang Chen menemukan seni rahasia sejati air ke-9, dalam seni rahasia 5 elemen yin dan yang besar yang tidak dapat dia temukan. Ini tercampur dalam metode budidaya tahap Yuanying, dan juga dijelaskan bahwa sulit untuk mengolahnya. Bisa jadi orang-orang pada saat itu belum mengetahui bahwa seni rahasia sejati air ke-9 perlu dipadukan dengan esensi sejati air ke-9 agar benar-benar dapat dikembangkan. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Meskipun ini adalah seni rahasia sejati air ke-9 dari 10.000 tahun yang lalu, yang manakah dari seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung yang diturunkan oleh orang-orang tua itu yang belum mengalami puluhan ribu tahun. Metode budidaya paling primitif ini hampir tidak memiliki ruang untuk perbaikan dalam waktu yang lama. Dengan seni rahasia sejati air ke-9 ini, seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung Yang Chen telah mengumpulkan 8 jenis, dan hanya 2 jenis yang belum ditemukan. Chapter 459. Yang Chen tidak menyangka bahwa gua abadi Blue Vault Mountain akan memberinya kejutan seperti itu agak tidak terduga. Tampaknya perlu untuk pergi ke semua tempat di mana makhluk abadi dalam ingatannya tertinggal di dunia fana, mungkin ada kejutan serupa. Ketika Yang Chen berada di dunia fana di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hal-hal canggih seperti itu. Paling-paling, dia hanya mendengar bahwa ada beberapa hal baik yang menyebabkan banyak sekte bersaing. Di antara mereka, ada beberapa esensi sejati 5 elemen yin yang, seperti esensi sejati bumi kelima dari lembah tandus. Seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung, saat ini masih ada 2 macam yang belum terkumpul, yang satu seni rahasia sejati api ketiga, yang lainnya seni rahasia sejati bumi ke-6, sudah ada harapan untuk selesai. Meskipun 2 jenis ingatan Yang Chen yang tersisa tidak tahu di mana mereka berada, namun Yang Chen percaya bahwa menemukan kedua jenis ingatan ini tidak akan pernah lebih sulit daripada kelahiran kembali dirinya sendiri. Sekarang kita perlu segera mempengaruhi kekuatannya sendiri. Ranah tahap dasar, dalam menghadapi metode budidaya tingkat ini, sebenarnya tidak cukup.
Meskipun Yang Chen sendiri telah mengembangkan seni rahasia sejati bumi kelima dan seni rahasia sejati logam ketujuh, hal ini terjadi secara kebetulan, dan kuncinya adalah penyerapan esensi sejati bumi kelima dan esensi sejati logam ketujuh berada di tempat yang aman, lingkungan. Sejauh yang diketahui Yang Chen, esensi sejati 5 elemen yin yang lainnya yang dia tahu pada dasarnya berada di tempat yang sangat berbahaya. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, tidak ada jalan keluar. Hal baik apa yang kamu temukan? Meskipun Gao Yue dan Gong Xunling tampaknya telah mengalami beberapa perubahan hidup setelah pertempuran, tetapi kegembiraan di wajah mereka tidak tersembunyi di depannya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu bukan hal yang baik, hanya beberapa monster. Gong Xunling menjawab sambil tersenyum, dan Gao Yue di sebelahnya juga mengangguk. Monster pantas membuatmu begitu bahagia. Yang Chen tidak akan mempercayai perkataan kedua wanita itu. Itu hanyalah monster. Itu tidak sepadan. Hatinya tergerak, dan dia langsung menebak sesuatu. Dia tersenyum dan bertanya, "Kakak senior, apakah kamu menemukan formasi aneh? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu." Senyuman di wajah Gong Xunling berubah menjadi keluhan, "Apakah kamu tidak tahu cara berpura-pura bodoh? Coba tebak formasi seperti apa itu." Petik 2. Yang Chen menatap Gong Xunling beberapa saat, membuat Gong Xunling merasa tidak nyaman. Wajahnya mau tidak mau menjadi setengah merah sebelum dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, yang paling layak dipelajari di sini adalah formasi bertahap dan formasi garis pengaman di aula. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak banyak yang layak untuk dilihat. Kakak senior, apakah tebakanku benar?" Petik 2. Kali ini, bahkan Gao Yue sedikit terkejut, dan tiba-tiba berkata, "Lalu menurutmu apa yang kutemukan?" Guru pasti menemukan metode pemurnian yang unik, bukan? Yang Chen memikirkan arah dalam sekejap mata. Atau mungkin dia mengambil beberapa pecahan harta ajaib yang bisa digunakan sebagai referensi. Wajah Gao Yue juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memandang Yang Chen dan berkata dengan sedikit enggan, "Jika saya tidak melihat Anda berkultivasi sampai ke posisi Anda sekarang, saya akan benar-benar berpikir Anda adalah monster. Jika itu masalahnya, ada beberapa potongan batu giok di sini yang layak untuk dilihat." Yang Chen langsung menemukan beberapa potongan dari slip giok yang telah dia baca dan memberikannya kepada keduanya, namun, idenya layak untuk dirujuk, tetapi metode pemurnian dan metode pembentukannya tidak layak untuk dilihat. Ini sengaja ditinggalkan Yang Chen untuk mereka. Tentu saja, ada yang lebih maju, tapi sekarang tidak cocok untuk mereka lihat. Selain itu, Yang Chen tidak berpikir bahwa hal-hal ketinggalan zaman itu sepadan dengan usaha tuan dan kakak perempuannya. Kuncinya adalah menyerap kreativitas, bukan metodenya. Kedua wanita itu menganggapnya seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Mau bagaimana lagi, tebakan Yang Chen memang benar. Gong Xunling merasa aneh dengan pembentukan zona aman dan formasi bertingkat. Belum lagi, itu bisa mengusir monster dari tahap Yuan Ying, dan bisa dengan mudah memantulkan Si Kui dan Si Esa. Formasi itu adalah formasi pelindung yang sangat baik. Adapun Gao Yue, di beberapa pecahan senjata ajaib yang sesekali dia lihat, dia juga menemukan ide pemurnian yang sangat aneh, yang sama sekali berbeda dari metode pemurnian arus utama saat ini. Dia awalnya adalah seorang penanam api dan suka memurnikan. Setelah menemukannya, dia langsung tertarik. Namun, kedua wanita itu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal ini. Yang Chen sedang menyortir begitu banyak slip batu giok, pasti ada sesuatu yang terekam di dalamnya. Benar saja, hanya dengan menyebutkannya, Yang Chen menemukannya. Yang Chen menjelaskan bahwa ini bisa merujuk pada kreativitas para pendahulu, tetapi mereka tidak dapat mempelajari teknik mereka. Kedua wanita tersebut juga memahami bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, berbagai metode kultivasi telah mengalami kemajuan besar, dan tentu saja mereka tidak akan mengabaikan hal-hal penting. Di gua abadi ini, yang terpenting adalah melakukan pengalaman bertempur, bahkan pengalaman menghadapi hidup dan mati. Setelah kedua wanita tersebut mendapatkan slip giok tersebut, mereka tidak langsung mempelajarinya, melainkan istirahat dan keluar lagi untuk melanjutkan pertarungan. Tidak ada yang akan bertanya kepada Yang Chen mengapa dia tidak perlu berpartisipasi dalam pengalaman seperti ini. Kedua wanita itu sepertinya mengerti bahwa Yang Chen tidak membutuhkan ini. Yang Chen menyaksikan bagian belakang kedua wanita itu menghilang. Dia berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya. Melihat lapisan istana, dia tiba-tiba merasa rileks. Jika hidupnya dihabiskan seperti ini, bukankah itu hal yang luar biasa? Sayangnya, ini hanyalah sebuah keinginan kecil. Jalan kultivasi tidak begitu damai. Bahkan jika dia berdiri jauh dari dunia, masih ada kesengsaraan surgawi yang datang, dan Yang Chen tidak bisa begitu santai. Setelah beberapa aktivitas, Yang Chen duduk kembali dan mulai melanjutkan proses eksplorasinya di antara jutaan batu giok. Dengan seni rahasia sejati air ke-9 sebelumnya, Yang Chen percaya bahwa akan ada harta serupa yang tersembunyi di jutaan slip batu giok ini, menunggu penemuannya. Tentu saja, bahkan dalam proses ini, Yang Chen tidak lupa berkultivasi. Lapisan ketiga dari seni rahasia tiga kemurnian hampir tidak pernah berhenti, dan terus berjalan, sehingga Yang Chen selalu dapat menjaga pikiran jernih dan energi yang meluap-luap. Setiap kali dia melihat ratusan batu giok, Yang Chen akan berhenti dan berlatih siklus seni rahasia 5 elemen yin dan yang. Kultivasi bukanlah masalah pencerahan dalam semalam, namun membutuhkan waktu yang lama untuk bertahan. Dalam hal ini, apakah itu Yang Chen, atau Gao Yue Gong Xunling, atau Si Kui dan Si Esa, mereka tidak pernah mengendur.
Kerja keras membuahkan hasil, ketika Yang Chen duduk di sini lagi selama hampir setengah tahun, dia akhirnya menemukan metode budidaya yang membuat Yang Chen sangat terkejut di tumpukan besar batu giok. Metode kultivasi ini dikatakan kecelakaan, karena ini adalah latihan yang dilakukan oleh beberapa tukang pengadilan surgawi. Seharusnya tidak muncul sama sekali di dunia fana. Dimungkinkan untuk melakukan kontak dengan metode budidaya pengadilan surgawi setelah tubuh pergi ke dunia abadi dan bergabung dengan pengadilan surgawi. Metode budidaya ini disebut teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Chapter 460. Orang kuat turban kuning adalah tukang pengadilan surgawi. Umumnya disiapkan bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan serabutan. Tentu saja premisnya adalah harus ada potensi untuk mempraktikkan teknik ini, badan harus kuat, dan tenaga harus cukup. Premis dari mempraktikkan teknik ini adalah setidaknya harus ada 1000 kati kekuatan. Ini bukanlah kekuatan setelah operasi, tetapi kekuatan fisik murni. 1 jun setara dengan 30 jin, kekuatan 1000 kati berarti memiliki kekuatan 30.000 jin. Hampir mustahil mencapai kekuatan seperti ini hanya dengan tubuh saja. Namun, sebelum orang kuat turban kuning mulai mempraktikkan teknik pemurnian tubuh ini, dia masih perlu berlatih banyak teknik tambahan untuk mencapai standar ini, dan kemudian dia benar-benar dapat mulai berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Dalam benak masyarakat awam, orang kuat turban kuning hanyalah seorang tukang yang suka membawa benda berat. Faktanya, memang demikian adanya. Orang kuat turban kuning hanya kuat, tetapi efektivitas tempurnya tidak kuat. Di pengadilan surgawi, dia hanya bisa menjadi pekerja keras tingkat rendah seperti ini. Namun, orang kuat turban kuning bukan hanya itu. Ketika kekuatannya besar sampai batas tertentu, itu bisa menunjukkan semacam kekuatan mengerikan yang bahkan tidak kalah dengan kekuatan magis yang besar. Misalnya, kedua putra Kuai dalam orang tua bodoh memindahkan pegunungan dapat membawa Gunung Taihang dan Gunung Wangwu dan menempatkannya di tempat lain sesuka hati. Itu hampir sebanding dengan kekuatan magis memindahkan gunung dan laut. Ketika kekuatannya mencapai titik ekstrim, itu juga merupakan hal yang sangat menakutkan. Namun, kecuali tidak ada jalan keluar lain, tidak ada yang akan mempraktikkan teknik ini. Namun bagi Yang Chen, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning ini adalah manfaat yang jatuh dari langit. Kejutan yang dibawa kepadanya oleh Gua Abadi Blue Vault Mountain bukan hanya bidang tahu yang lengkap dan seni rahasia sejati air ke-9, tetapi sekarang ada teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Di dunia fana, hampir mustahil bagi orang lain untuk mencapai tingkat kekuatan fisik 1000 kati. Tapi Yang Chen berbeda, tubuh yang diberi nutrisi oleh esensi kehidupan dari puluhan ribu makhluk abadi sudah sangat baik hingga tidak bisa lebih baik lagi. Selain itu, Yang Chen pada awalnya tidak berkultivasi, melainkan melakukan latihan fisik. Saat pertama kali bergabung dengan Istana Chunyang, kondisi fisiknya sudah sangat baik. Saat itu, Yang Chen seorang diri mengambil batang besi senda yang diperkuat dengan 15 jimat kucing. Meskipun 15 jimat kucing tidak dapat benar-benar mencapai kekuatan 15 jimat kucing, namun batang besi yang diperkuat oleh 7 atau 8 jimat 15 kucing setidaknya berukuran sekitar 10.000 jin. Bahkan Senda, karena dia adalah pemilik senjata rune, dia tidak terpengaruh oleh 15 jimat kucing, jadi dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. Saat itu, Yang Chen baru saja memasuki tahap pemurnian Qi, namun sekarang Yang Chen telah membangun fondasi 10 kekuatan roh. Tubuhnya telah diberi nutrisi lebih lanjut oleh kekuatan roh langit dan bumi, dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Yang Chen tidak hanya melunakkan tubuhnya untuk waktu yang lama, fondasi tubuhnya tetap ada, dan tidak akan pernah hilang. Yang Chen tidak mencoba apakah dia memiliki kekuatan 1000 jin, tetapi karena dia memiliki metode kultivasi yang begitu kuat, bukankah tidak adil bagi dirinya sendiri jika dia tidak mengolahnya? Coba pikirkan, ketika Yang Chen memegang pedang pemenggalan abadi yang dimiliki oleh Yazi, dan kesadaran spiritual serta tubuh fisiknya diayunkan pada saat yang sama, siapa yang bisa menolak? Kekuatan fisik yang dapat menggerakkan gunung dan laut, ditambah dengan kesadaran spiritual yang dipadatkan oleh seni rahasia 3 kemurnian, ditambah dengan karakteristik pedang pemenggalan abadi Yazi yang dapat menghancurkan kejahatan, menghancurkan senjata, dan memotong segalanya, lawan manapun di depan Yang Chen tidak bisa lepas dari nasib terbelah dua. Cara budidaya yang digunakan oleh tukang tingkat rendah tidak bisa diletakkan di atas meja. Yang Chen tidak akan mempunyai gagasan seperti itu sama sekali. Dalam hati Yang Chen, tidak ada perbedaan antara kekuatan mulia atau kekuatan rendah hati, hanya kekuatan yang paling benar. Namun, persyaratan untuk berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sangat ketat. Jika seseorang tidak dapat mencapai kekuatan 15 kucing, tubuhnya tidak dapat menahan tekanan kuat yang dibawa oleh kultivasi, dan tubuhnya akan retak dan mati secara langsung. Yang Chen hanya bisa mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan 15 ketis. Jika tidak, retak dan mati saat berlatih bukanlah hal yang menyenangkan. Ada hal-hal yang perlu diuji di sini. Yang Chen dengan santai menemukan banyak batu dan secara kasar menghitung bahwa beratnya seharusnya lebih dari 30.000 jin. Batu-batu ini dimurnikan menjadi pilar batu dengan pegangan. Tidak nyaman, dia menambahkan sekitar 1000 jin batu untuk digabungkan dan kemudian memulai tes. Untuk waktu yang lama, dia tidak hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Yang Chen pertama kali berlatih teknik tinju pemurnian tubuh sebelum mempraktikannya. Setelah menggerakkan tubuhnya, dia meraih kedua pegangan baja itu, berjongkok dan mulai mengerahkan kekuatannya.
Setelah sedikit terguncang, pilar batu besar itu mulai perlahan meninggalkan tanah. Di bawah pecahnya kekuatan seluruh tubuh Yang Chen, itu diangkat tinggi di atas kepala oleh Yang Chen. Boom! Pilar batu besar, yang tingginya hampir 3 kali lipat Yang Chen, langsung dilempar ke tanah oleh Yang Chen. Beratnya hampir 35.000 jin, meskipun Yang Chen tidak semudah itu, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa tubuh Yang Chen telah memiliki kondisi dasar untuk berlatih teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dan dia dapat mempraktikkan metode budidaya yang secara murni meningkatkan kekuatan dan kekuatan fisik. Ketika Gao Yue dan Gong Sunling menemukan keanehan Yang Chen sedang duduk di sana dan mempraktikkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Alasan mengapa dia menunjukkan keanehan adalah karena tubuh Yang Chen tiba-tiba mulai mengembang dari dalam. Dari waktu ke waktu, ada tonjolan di sini dan punggung bukit di sana. Sepertinya ada monster di bawah tubuhnya yang terus-menerus melengkung keluar, itu sangat aneh. Kedua wanita itu sedikit terkejut, tapi tidak ada yang berani menggerakkan Yang Chen. Ekspresi Yang Chen masih terlihat sangat tenang. Ini pasti metode budidaya aneh yang ditemukan Yang Chen di sini. Namun, bukankah Yang Chen meminta mereka untuk hanya mengacu pada kreativitas dan ide dan tidak mengacu pada metode kultivasi? Bagaimana Yang Chen bisa mengembangkan metode budidaya di sini? Perubahan pada tubuh Yang Chen masih terus berlanjut. Setiap otot di tubuhnya sepertinya dipalu dan dipadatkan dengan kuat. Setiap otot berkondensasi lebih kuat dari sebelumnya. Selama berkultivasi, Yang Chen tidak menemukan bahwa tubuhnya tampak mulai menjadi kuat dalam waktu singkat. Otot-ototnya sedikit menonjol di seluruh tubuh. Ketika semua perubahan otot berhenti, Yang Chen akhirnya menyelesaikan budidaya pertama teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Setelah selesai, Yang Chen langsung menyadari keberadaan Gao Yue dan Gong Sunling. Apa yang salah? Yang Chen membutuhkan waktu setengah bulan untuk berlatih teknik pemurnian tubuh ini untuk pertama kalinya. Namun, Yang Chen tidak merasa kedua wanita itu perlu terkejut. Hanya saja ekspresi wajah tuan dan kakak senior yang berdiri di hadapannya tidak terlihat tenang. Kenapa ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.